Ini bukan sembarang PocoPad. Tablet ini udah sedikit dimodifikasi biar bisa ngejawab pertanyaan kalian soal pakai tablet buat kerja, terutama kebutuhan office. Yang mana di dalam sini ada sistem operasi seperti Linux. Jadi aplikasi office itu bisa berjalan sama kayak di PC-PC. Tapi apakah dengan adanya akses ke sistem operasi setara PC gini, artinya tablet cocok untuk menggantikan laptop? Tapi sebelum ngebahas lebih lanjut soal pemakaian tabletnya, gue mau bilang terima kasih dulu buat lu yang udah support Getizen dengan subscribe channel ini. Mudah-mudahan video yang gue bagiin di Getizen itu bisa bermanfaat. Entah buat lu memilih gadget yang tepat, ataupun pengen tahu lebih lanjut soal dunia pergadgetan. Dan terima kasih juga buat Poco Indonesia yang udah menyediakan PocoPad untuk dites oleh Getizen Indonesia. Pembahasan di video ini semua berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, jadi semua yang diceritakan itu organik. Buat lu yang pengen tahu lebih lengkap soal PocoPad, gua udah taruh lengkapnya di kolom deskripsi. Oke, sebagai konteks aja, PocoPad yang dijual resmi di Indonesia itu cuma versi Wi-Fi aja dengan pilihan storage 8256 GB. Tapi kita kebagian pilihan aksesoris kayak keyboard case dan smart pen yang dijual terpisah. Nah, untuk penggunaan harian, gua pakai semua aksesoris resmi Poco tadi dan ditambahin lagi dengan beberapa aksesoris lain kayak mouse Bluetooth, TWS, power bank, dan MiFi atau modem portable. Nah, sekarang kita sikat aja langsung untuk penggunaan PocoPad di luar studio. Kali ini gue bawa PocoPad dan aksesorisnya cuma pakai tote bag aja, karena emang barang-barangnya ini enteng ya, bisa dibilang mirip kayak laptop, tapi lebih ringan lagi, dan ringkes aja, simple buat lu bawa kemana-mana. Kayak biasa, gue kerja di cafe yang ada outdoornya ya, tapi karena Bogor lagi sering hujan nih, jadi gue pilih tempat duduk di area yang semi-outdoornya. Dan ternyata setelah gue taruh tablet dan aksesoris yang diperluin buat kerja, masih ada sisa ruang yang lumayan banyak cuy. Jadi buat kerja di mana aja harusnya aman ya, nggak makan banyak ruang. Buat kerja, gue andelin sistem operasi Linux yang di awal video tadi gue sebutin. Namanya tuh Kali Linux. Sistem operasi ini juga bukan booting dari keadaan tablet mati ya. Jadi dia semacam berjalan di atas Android. Jadi bisa dibuka tutup kayak aplikasi biasa. Jadi fleksibel lah. Kalau lu mau ke Android bisa, atau mau ke Linuxnya juga itu bisa. Nah, karena semua kerjaan gue itu terkoneksi di Google Workspace kayak Docs dan Sheets, jadi gue pakai aplikasi yang bisa terhubung juga dengan Google Account. Lewat browser ini, gue bisa kerja di Google Docs ataupun Sheets dengan interface desktop ya, sama kayak di PC. Menu toolbar di bagian atas Google Docs itu muncul semua, dan Sheets tab di bagian bawah Google Sheets itu juga ada. Dan gue bisa kerja dengan kebiasaan gue yang split window kiri kanan kayak begini. Intinya, cara gue kerja scripting atau input data di MacBook itu bisa dioper juga ke tablet lewat Kali Linux. Bedanya ya di bagian layar aja nih, karena lebih kecil ya, di ukuran 12 inci, jadi teks dan ikonnya itu juga harus disesuaikan. Biasanya gue atur ke zoom 150% atau resolusi displaynya yang gue atur ke 1080p. Tapi pertanyaannya, bisa lanjutin kerjaan dari Microsoft Word atau Excel nggak? Jawabannya itu bisa. Google Workspace itu kompatibel sama format docx, atau yang Excel itu XSLX ya kalau nggak salah, dan lain-lainnya. Misal gue dari Google Sheets nih, itu tinggal open aja dan cari file Excel-nya. Udah gitu nanti bakal muncul tuh datanya kayak biasa. Intinya buat kerjaan office, entah itu ngetik di Docs ataupun input data di Sheets, gue bisa kerjain sama kayak sebelumnya gue pakai laptop. Tapi dengan device yang lebih portable dan simple juga buat dibawa kemana-mana, dan cocok buat kerja nomaden. Stylusnya yang selalu nyantol sama PocoPad juga ngebantu banget buat urusan tanda tangan dokumen. Jadi emang soal kerjaan kantoran di luar kantor itu bisa diandelin lewat tablet ini. Tapi bukan berarti tabletnya bisa menggantikan laptop ya, karena ada problem nih di bagian kebutuhan kreatif, yaitu video editing. Ya mungkin beberapa orang bisa ngedit dengan CapCut versi mobile ya, tapi gue beda cerita pak. Gue nggak nyaman sama interface-nya CapCut mobile. Rasanya sulit gitu buat gue overlay video atau audio. Harus pencet tombolnya dulu, cari satu-satu videonya, baru insert. Itu juga gue nggak paham ya gimana cara ngatur urutan layernya. Sedangkan di CapCut PC gue tinggal drag and drop aja, simple. Nah, soal entertainment kayak gaming di tablet itu gue seneng banget ya mainin game-game bangun kota gitu. Dan ini lagi keracun banget sama Frostpunk yang sebelumnya ada di PC. Ternyata ada juga versi mobilenya. Karena layarnya gede juga nih, jadi gue bisa atur bangunan sana-sini lebih fleksibel, dan ngatur pakai touchscreen juga buat game-game kayak gini itu the best. Sama kalau mau main PS2 itu juga aman ya, pakai emulator Aether SX2, bisa ngangkat kok.
Kalau gua simpulin buat kebutuhan outdoor untuk kerjaan office itu di tablet ternyata bisa-bisa aja buat gantiin laptop. Lu bisa akalin dengan Kali Linux yang gua tadi pakai, dan sebenarnya kalau lu pakai browser Firefox atau Opera dari Play Store itu juga bisa pakai Google Workspace bentuk desktop, Pak. Tapi sayangnya buat kebutuhan gua pribadi itu yang butuh ngedit video, gua nggak bisa ngandelin tablet doang sih. Jadi jawabannya selalu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. By the way, kemarin gua kerja pakai tabletnya ya, itu dapat screen on time di 3,5 jam kira-kira, dan masih ada sisa nih, bahkan sampai hari ini pas gua syuting itu masih nyala. Low bat sih, 14%. Oke, kita pindah dari penggunaan outdoor ke penggunaan indoor di dalam studio, yang mana di sini udah lengkap ya sama aksesoris kerja kayak monitor, speaker, keyboard, mouse, dan lain-lain. Jadi udah siap nih, tinggal disambungin aja ke tabletnya biar kerja lebih maksimal. Tapi baru langkah pertama, yaitu nyolok monitor, udah ketemu problem, Pak, ya. Pokopet itu nggak bisa display out, alias gue nggak bisa gedein layarnya dengan konekin ke monitor eksternal. Ini aja udah bikin gue bete sebenarnya, karena tanpa koneksi ke layar yang lebih gede, ya pengalamannya sebenarnya sama aja kayak gue kerja outdoor tadi. Tapi bukan berarti kita langsung loncat ke kesimpulannya. Gimana kalau tablet ini dipakai sebagai pendamping laptop MacBook, khususnya untuk di dalam studio? Yang mana itu gue harap bisa jadi solusi buat dua masalah kerja yang gue alami selama ini, yaitu keperluan trackpad buat swipe timeline pas editing video, dan webcam. Oke, dari touchpad-nya dulu deh. Gue memang lagi mempertimbangkan buat beli Magic Trackpad supaya swipe timeline itu lebih gampang ya. Karena setup docking kayak gini, itu jadi nutup akses trackpad MacBook-nya. Tapi ternyata gue bisa akalin nih pakai aplikasi remote mouse dari si tabletnya. Jadi fitur ini ngebuat si Pokopet itu berubah jadi touchpad yang gede. Dan koneksinya itu antar aplikasi yang kehubung lewat Wi-Fi. Buat pemakaiannya memang nggak semulus kalau pakai trackpad laptopnya ya. Tapi buat swipe timeline, menurut gue itu oke lah. Tinggal penyesuaian dikit aja biar nggak bablas kalau mau geser-geser kiri kanan atau zoom in zoom out si timelinenya. Nah, yang kedua itu webcam ya. Gue pakai aplikasi Camo Camera. Konsepnya kurang lebih sama kayak remote mouse, tapi kali ini ngambil kameranya Pokopet buat dijadiin webcam MacBook-nya. Bedanya kalau ini gue lebih milih buat sambungin lewat kabel ya, biar nggak berat tuh koneksi Wi-Fi-nya pas video call. Dan kamera Pokopet itu juga ternyata boleh juga ya. Ini jernih dan lebar banget nih luas tangkapannya. Enak buat dipakai video call atau meeting. Jadi buat penggunaan di kantor atau di studio, walaupun menurut gue itu nggak bisa maksimalin Pokopet sebagai pengganti laptop, tapi ternyata cocok jadi pendamping laptop atau PC buat kebutuhan editing dan video call. Gue nggak menutup kemungkinan ya kalau pakai tabletnya untuk menggantikan laptop di dalam kantor, karena lu bisa setup mungil kayak gini, tapi percaya sama gue, bakal capek kerjanya kalau mata harus fokus terus gitu ya ke layar yang ukurannya kecil. Ya bakal beda cerita sih kalau misalkan bisa display out nih, kayak misalkan pakai Xiaomi Pad 6 atau sekalian ke Galaxy Tab S Series. Setelah kita coba penggunaan tablet di luar studio dan di dalam studio, sebenarnya pertanyaan tablet bisa gantiin laptop itu nggak ada jawaban yang saklek, Pak. Kalau di luar studio dan kebutuhannya buat office, Pokopet ini bisa-bisa aja gantiin laptop. Gue bisa nerusin kerjaan entah pakai Google Docs atau Microsoft Excel dengan bentukan Office yang sama kayak di PC lewat penggunaan sistem Linux atau browser. Dan adanya stylus itu juga ngebantu pas ada dokumen yang harus ditandatanganin. Tapi kalau udah urusan editing video, itu gue geleng-geleng sih, Pak. Nah, buat kebutuhan di dalam studio, buat kebutuhan gue lebih cocok untuk pendamping PC, entah sebagai alternatif trackpad ataupun webcam. Karena buat ngegantiin PC di studio yang dicolok ke monitor, itu nggak bisa lewat Pokopet, Pak. Dia nggak support display out. Ya kalau mau di setup ala-ala PC, itu juga bisa, tapi gue nggak rekomen untuk penggunaan kerja harian. Jadi semua balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Sekarang gimana pendapat lo soal penggunaan tablet untuk ngegantiin laptop? Tulis di kolom komentar dan di sana kita saling bercerita. Kalau lo ada request atau pertanyaan, boleh banget buat dilempar aja di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di kolom komentar. Thank you. Kopi gue mana? Kopi gue mana? Kopi gue mana?